Jokowi pasti frustrasinya begini. Mengapa PDIP segera mengumumkan pemecatan? Saya kira PDIP juga berasumsi Jokowi bisa-bisa akan mengacak-acak Kongres, Bung. Kongres PDIP. Jokowi berambisi ingin mengambil PDIP. Itu asumsi yang saya kira dirasakan oleh PDIP sehingga dideklarasikan seperti itu. Pemecatan supaya kemudian Jokowi tidak masuk lewat Kongres. Kan kartu tanda anggotanya tidak dikembalikan. Guys, ini hari-hari ini nih lagi menarik ini nih guys, soal Presiden Joko Widodo, terutama terkait dengan pengumuman dari PDIP yang menyatakan bahwa Jokowi dan keluarganya, yaitu Gibran dan Bobi, dipecat dari PDIP. Sebenarnya nggak ngejutin amat, karena memang sebenarnya kemarin-kemarin itu ya orang udah tahu bahwa faksinya udah berbeda nih. Hanya secara formil dan secara de facto dan de jure resmi sudah pemecatan ini. Nah, persoalannya kenapa sekarang? Kenapa harus nunggu lama? Iya, saya kira gini ya, psikologi orang Indonesia ini agak aneh-aneh gitu kan. Mungkin terlalu terbius dengan telenovela, drama Korea gitu. Yang dipecat itu akan mendapatkan simpati luar biasa. Ingat nggak dulu ketika SBY dipecat Megawati? Dipecat Megawati. Timbul kemudian. Tapi kalau kan dipecat itu mengundurkan diri. Iya mundur, oke lah. Tapi itu kan menarik kesannya melankolis gitu. Iya. Nah ini saya kira PDIP sudah membaca drama-drama Korea model Jokowi itu sudah harus ditiadakan. Akhirnya dia menyadari bahwa yang dulu kegorong-gorong itu adalah drama, Bung. Maka Jokowi tidak dipecat pada saat Pilpres. Dan juga tidak dipecat pada saat Pilkada. Jadi menunggu momentum yang tepat. Setelah Pilkada selesai, nah kemudian juga ini sesungguhnya de jure ya, de facto itu sejak Jokowi tidak mendukung Ganjar, tapi kemudian menyorongkan anaknya menjadi calon wakil presiden, belum lagi PDIP protes terhadap cawe-cawe Jokowi di MK sehingga Gibran lolos. Nah di situ sesungguhnya sudah ada keputusan yang terucap ya, secara de facto kan juga sudah diumumkan. Nah sekarang de jure. De jure ini penting menurut saya karena begini. Sebentar lagi Megawati akan merayakan ulang tahunnya yang ke-78 pada Januari ini. Oke. Sebentar lagi juga di 2025 akan ada Kongres PDIP. Apakah Megawati lanjut atau tidak? Bulan apa tuh ya? Saya kira pertengahan tahun ini. Ya. Tahun depan? Tahun depan 2025 maksud saya. Nah, Jokowi memang sekarang sudah tidak punya kekuasaan. Dia masih punya pengaruh, Bung. Pengaruh itu misalnya dukungan rakyat ketika dia lengser masih sekitar 80 katanya. Nah, selain itu kalau dalam politik berarti dia selain modal sosial, dia punya modal ekonomi. Modal ekonomi dari mana? Ketika dia menjadi wali kota Solo, gubernur Jakarta, presiden 2 periode. Nah, dengan modal uang itu, selain modal sosial dan modal politiknya udah nyaris habis nih, Bung. Maka Jokowi paling tidak ingin dia memiliki partai, berada di partai politik. Megawati, dia mimpin PDIP. SBY di Demokrat. Jokowi nggak ada. Usianya masih sekitar 63 tahun nih kan. 63. Masih merasa muda. Dia mau berlabuh di partai mana, Bung? Golkar nggak bisa. Gerindra akan ada 2 matahari. Demokrat, aduh,
Ini kan dianggap, waduh, pembegal kan? Nah, jadi yang sangat mungkin adalah di PSI. PSI. Tapi PSI kan bukan partai yang masuk di parlemen. Walaupun balihonya segede alaihim itu di mana-mana, tapi kan tidak berhasil mengangkat bahwa PSI adalah partainya Jokowi. Ternyata PSI itu di kalangan perkotaan tidak gitu suka dengan Jokowi. Contoh, di Semarang pun kalah kan, Bung. Nah, Jokowi pasti frustrasinya begini. Mengapa PDIP segera mengumumkan pemecatan? Saya kira PDIP juga berasumsi Jokowi bisa-bisa akan mengacak-acak Kongres, Bung. Kongres PDIP. Jokowi berambisi ingin mengambil PDIP. Itu asumsi yang saya kira dirasakan oleh PDIP sehingga dideklarasikan seperti itu. Pemecatan supaya kemudian Jokowi tidak masuk lewat Kongres. Kan kartu tanda anggotanya tidak dikembalikan. Tidak dikembalikan. Nanti dia bilang, nih gue masih punya kartu tanda anggota. Kan makanya gitu. Dipecat. Makanya akhirnya dipecat. Nah, seperti itu. Kita lihat dalam beberapa kasus bagaimana HKTI dipecah belah. Apa ya Prabowo tidak menghitung bahwa Jokowi ini adalah tokoh divide et impera politik. Kemudian Demokrat dibegal. Belum yang lain-lain. Terbelah. PKS menjadi partai Gelora. Belum lagi ada PAN, ada Partai Umat. Orang curiga terhadap Jokowi wajar, Bung. Karena dia tidak suka Amin Rais. Dia proksinya adalah Julhas misalnya. Julhas kan udah bilang, Jokowi silahkan. Ya, menerima membuka dengan karpet merah. Apalagi Julhas juga datang ke Solo gitu kan. Nah ini kan bisa dilihat, oh loyalitasnya dia kepada Jokowi bukan kepada Presiden. Kita tinggal tunggu aja kan nasibnya Julhas di kementerian ya. Nah PDIP melihat bahwa Jokowi punya potensi mengacak-acak PDIP, entah juga lewat nanti PDIP Perjuangan, udah PDIP Perjuangan kuadrat, kira-kira diambil lagi, itu bisa, sangat mungkin. Jadi sekarang kan PDIP udah mecat. Jadi kemungkinannya kan tinggal ke PAN, ya kan? PKB kali. Nggak akan mau. Saya kira Jokowi juga melihat bahwa ini Jokowi bukan NU. Ya, tidak cukup kuat, Bung. PAN itu kan menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Dia paling ngincar 3 partai besar itu, Bung. PDIP, Golkar, atau Gerindra. Gerindra nggak mungkin. Ya. Golkar, kan? ya. Nah, Golkar juga banyak dewa yang ingat bagaimana Golkar dibelah antara Golkar Abu Rizal Bakri dengan Golkar Agung Laksono. Agung Laksono kesana lagi ya, sekarang PMI ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi tinggal kemudian apakah Jokowi masih punya proksi di PDIP? Saya kira PDIP sekarang akan bersih-bersih dari pengaruh Jokowi seperti juga Prabowo, pelan-pelan menghilangkan pengaruh Jokowi di militer, di kabinet, dan sebentar lagi pasti di kepolisian. Oke guys. Begitu guys, tapi apapun ini namanya politik dinamis, kita lihat seperti apa soal nasib. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?